Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya di Hangat. bulan kami ini. Kan pandai kau dan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Paulus Widono. Mungkin ada yang berenang. Paulus Widono. Awak kan belum. Saya tahu ya tuh dia tuh Paulus. Belakangnya itu tak ada tahu. Mana dia orangnya? Ini orang. Iya, abangnya bilang dia Paulus. Paulus. Wah, ini banyak ini. Tahu itu keluar ya saya dan. Berarti kan di sana ya, pasangi. Sini ya, Bro. Mana? Di luar pun panas ya. Soalnya saudara-saudari anak, bentar lagi kita akan memulai ibadah doa rosario. Lagunya tentunya sudah ya, doa rosario, litani, bacaan Injil. Baik, kita buka dengan lagu berbuka. Lagu pembuka kita buka 162 nomor 162. Mas, sana saja buku nak. Ayah, saya yang dah dipakai. Saya yang dah dipakai. Walilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga cinta kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak semua, selamat malam dan selamat datang di undangan Tuhan di kediaman keluarga Bapak Paulus Widono dan Ibu Ernawati. Wujud doa malam ini, mohon berkat kesehatan bagi keluarga dan orang tua. Mohon berkat untuk anak-anak yang akan ulangan di sekolah. Dan mohon doa mengenang 9 tahun meninggalnya ayah kami, Bapak Y.R. Haidir. Saat ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita dengan penuh arti serta dengan penuh pengharapan, agar kita semakin hari semakin layak menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Injil yang akan kita dengar hari ini. Semoga dengan ini pula kehidupan kita bersama Bunda Maria
akan semakin jelas terpancar di hadapan Tuhan yang telah mengaruniakan kasih-Nya pada kita, terutama karena kita telah diundang dalam ibadah ini. Marilah kita bersama menyiapkan hati agar kita layak ikut dalam peristiwa yang menyelamatkan ini. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kita merendahkan diri di hadapan Allah serta mengakui bahwa kita telah berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Suci, Engkau telah meluruskan Santa Maria guna menyiapkan kediaman yang pantas bagi putramu. Ia Engkau bebaskan dari cacat dan celah sejak awal hidupnya, yakni sejak ia dikandung. Setiap noda Engkau jauhkan daripadanya, sehingga ia benar-benar suci dan layak menjadi ibu Tuhan Yesus. Semoga dengan berkat doa Bunda Maria, kami juga dapat hidup suci murni demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Lagu Tanda Roda. Nomor 214 214. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus.
Muliakanlah Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menenggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku datang, supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dan berjalan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itulah salah satu contoh kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini. Hari-hari selanjutnya kebaikan Tuhan sudah menanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan malam ini mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita berada di posisi Bartimeus. Ketika kita mau mengungkapkan kebenaran, ketika kita ingin mengatakan kesaksian, tak jarang ada orang-orang di sekitar kita yang membungkam kita, membuat kita menjadi diam dan tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran ataupun memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Maka teladan Bartimeus bagi kita adalah bahwa ia bukan hanya memperlihatkan pengakuannya dengan kata-kata, tetapi juga keteguhannya berhadapan dengan upaya orang banyak yang memintanya untuk diam dan berupaya menghentikan upayanya mendatangi dan mohon kesembuhan kepada Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berada di posisi Bartimeus, maka hendaknya kita tidak boleh berhenti untuk memberikan kesaksian ataupun juga kebenaran. Amin. Kita lanjut doa Rosario.